Halo guys, balik lagi sama gue Alvin, videographer dari Werin Asia. Hari ini kita mau bandingin dua gimbal dari DJI, yaitu Ronin S2 akan kita bandingkan sama Ronin SC2. Mau tahu apa aja perbedaannya? Check it out! Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya, biar travelers nggak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, pertama-tama akan kita bahas dulu dari bagian desainnya, dari bagian luarnya, yang langsung dapat lo lihat sendiri. Kalau di DJI Ronin S2 ini dia menggunakan bahan karbon ya, di bagian yang ada garis-garis merahnya ini semuanya menggunakan karbon, sehingga lumayan dapat mengurangi beban dari gimbalnya itu sendiri. Meskipun nggak terlalu banyak, tapi lumayan lah mengurangi bebannya jadi lebih ringan. Dan juga bahan karbonnya ini membuat waktu lo balancing tuh kerasa lebih smooth ya kan. Dapat lo bedakan langsung kalau di Ronin SC2 ini lebih keset-keset gitu dan ada suaranya kayak gini kan. Nah itu bedanya yang pertama. Terus juga dapat lo bedakan juga kalau di Ronin S2 ini dia menggunakan lockingnya itu menggunakan sistem quick release. Jadi lebih cepat lah kalau lo mau tiba-tiba ganti lensa mau balancing ulang, cepat dia bukanya cuma langsung gini, langsung mau balancing lagi. Terus di lock lagi. Nah kalau di SC2 ini dia kan harus putar-putar, lu baru balancing terus putar-putar lagi. Ya nggak terlalu beda jauh tapi lumayan lah itu memakan waktu sedikit gitu. Lanjut di Ronin S2 ini dia baterainya itu bisa dilepas. Jadi sistemnya baterainya itu bisa dilepas, dan di bawahnya ini dia universal base mount. Jadi dapat lo mounting ke berbagai mounting yang lain yang sudah disiapkan di DJI. Misalkan lo mau syuting di mobil, nah lo bisa pakai mounting DJI yang car mount-nya bisa lo mounting di mobil. Terus lo mau mounting ke Jeep, ke Zipline dan lain-lain, lo bisa mounting si RS2 ini. Nah sedangkan kalau si SC2 ini kan dia nggak bisa dilepas baterainya, jadi ya udah gimbal aja, dia nggak bisa lo mau mounting ke mobil, ke Zipline yang lain-lain nggak bisa gitu. Tapi kalau si SC2 ini dia sistemnya untuk membuatnya lebih ringkas itu dia bisa ditekuk kayak gini gitu. Jadi bedanya kalau si Ronin S2 tadi dilepas baterainya, kalau si SC2 ini ditekuk gitu. Jadi kurang lebih kalau udah ditekuk dimensinya lumayan mirip lah ya, lumayan ringkas, sama-sama mirip, tapi perbedaan itu aja. Kalau si si Ronin S2 tadi bisa dimounting ke berbagai macam, si SC2 ini nggak bisa. Oke, terus tadi satu lagi yang lupa gue mention sebelumnya, kalau di Ronin S2 ini dia balancing di bagian mounting kameranya ini dia bisa fine tuning balancing, jadi lo bisa putar dikit-dikit gini kan. Jadi bisa lebih presisi dan lebih cepat juga nge-balancingnya. Nah kalau di SC2 kan dia nggak bisa kayak gitu ya, jadi lo harus dorong maju mundur ya, bakal tiba-tiba terlalu jauh atau dekat, jadi lebih lama lah balancingnya gitu. Oke, kalau untuk dari beratnya sendiri, kedua gimbal ini meskipun kelihatannya ukurannya beda jauh ya, tapi sebenarnya beratnya mirip-mirip. Yang gede ini, yang Ronin S2 ini beratnya 1,3 kg, sedangkan yang SC2 beratnya 1,2 kg, cuman beda 100 gram aja. Nah, tapi payloadnya yang lumayan beda jauh. Si Ronin S2 ini bisa mengangkut seberat 4,5 gram. Jadi kalau lu pakai kamera-kamera cinema, misalkan pakai Canon C300 gitu, lo bisa pakai Ronin S2 ini. Sedangkan kalau si Ronin SC2 dia maksimum payloadnya cuma 3 kg aja. Jadi sebenarnya kalau kamera yang lo pakai cuma kayak A7C atau A6400 mirrorless kecil gitu, lo bisa pakai keduanya. Kecuali kalau lo pakai kamera profesional, kamera cinema kayak gitu yang berat, mungkin lo harus pakai DJI Ronin S2 ini. Oke, sekarang kita mau lanjut ke bagian screen-nya. Nah, kalau si Ronin S2 ini dia punya 1,4 inch full color touchscreen ya. Jadi screen-nya besar dan touchscreen. Lo bisa atur semua hal langsung dari screen-nya di sini. Misalkan lo mau ganti dari follow mode-nya dari pen follow ke pen tilt follow atau ke FPV. Nah, terus di sini juga ada mode custom ya. Misalkan
tadinya kan yang disediakan sama si gimbal cuman pan follow, pan tilt follow sama FPV. Nah biasanya kalau kita mau tilt doang follow-nya, misalnya kita mau shot dari bawah ke atas gitu, dari atas ke bawah, itu biasanya keganggu sama pan-nya juga, jadi dia agak belok-belok ke kanan dikit. Nah kita bisa atur di custom mode, misalnya kita nyalain tilt axis-nya aja, roll sama pan axis-nya kita matiin gitu. Biasanya gue aturnya di custom mode situ. Nah terus ada 3D roll ya untuk shot yang muter-muter itu yang kayak di Wakanda itu, sama ada portrait. Oke. Nah kita juga bisa langsung kalibrasi autotune di gimbalnya, jadi tanpa perlu connectin ke kamera, tanpa perlu buka Ronin app-nya kayak gimbal yang sebelumnya, kita bisa langsung autotune di gimbalnya langsung dengan touchscreen ini. Kita bisa lihat balance-nya apakah sudah benar-benar balance, terus follow speed-nya bisa kita atur slow, medium, fast, atau bisa kita custom juga. Terus kalau kita swipe dari atas ke bawah, dia bakal konekin Raven Eye-nya dan kita bisa langsung lihat pindahin screen dari kameranya ke screen sini. Jadi dia bisa jadi screen keduanya gitu. Kita juga bisa langsung active track, kita bisa langsung tracking dari sini. Nanti akan kita bahas di bagian Raven Eye. Terus kalau kita swipe dari bawah ke atas, kita bisa setting joystick speed-nya, terus ada joystick smoothness, dial function-nya nih, wheel yang di depan kita bisa atur mau jadi ngatur fokus atau mau zoom atau mau ISO, aperture, shutter, atau buat roll-nya atau buat pan-nya, tilt, segala macam kita bisa setting di sini. Jadi misalkan kalian butuh control wheel-nya ini untuk fokus gitu, kalian bisa atur. Atau kalian mau bikin dolly zoom, misalkan kalian zoom dari sini tapi kalian jalan mundur, akhirnya akan ada timbul efek dolly zoom, kalian bisa atur di sini. Atau untuk setting ISO, aperture dan lain-lain sih gue jarang pakai ya, biasanya langsung setting di kameranya aja. Terus ada dial speed-nya juga bisa diatur, dial smoothness, reverse dial dan lain-lain. Kalau swipe dari kiri ke kanan, kita bisa pakai mode-modenya ya, ada time lapse, track, ada panorama, time tunnel. Terus masih ada juga dolly zoom dan 3D focus. Nah sekarang kita matiin dulu, kita pindah ke SC2. Nah ini juga kelebihannya dia punya lock di sini ya, jadi kalau misalnya gimbalnya nggak dipakai kita bisa lock. Nah, kalau yang seri sebelumnya yang S pertama tuh dia nggak ada locknya ya, jadi balancingnya juga lebih susah. Terus kalau kita nggak pakai misalnya dia nggak bisa di lock kayak gini gitu. Nah terus ada sistem quick release juga, jadi kalau kita misalnya mau lepas kameranya, mau handheld dulu, kita bisa langsung lepas, terus pasang, tinggal pasang lagi. Misalnya kita mau pindah gimbal juga nih dari S2 ke SC2, ini tadi udah gua balancing juga, jadi tinggal kita pasang aja langsung, pasang langsung, terus di lock, kita unlock semuanya tanpa perlu balancing lagi, dia udah otomatis balance gitu, tinggal langsung kita nyala. Nah kalau di Ronin SC2 ini dia layarnya belum touchscreen ya, jadi kita harus setting semuanya dari tombol yang ada di sebelah kirinya ini. Kita dipencet sekali untuk select dan diputar-putar aja untuk pilihnya. Nah di sini kita bisa setting follow mode-nya dulu. Modenya misalnya kita atur sama sih, settingan sama si S2, cuman bedanya dia nggak touchscreen aja gitu. Terus kalau mau back ada tombol di bawahnya, tombol back, sama speednya juga bisa kita atur. Terus ada auto tune juga dari sini langsung, ada super smooth juga. Terus kita bisa atur juga joysticknya, speednya berapa, smoothnya seberapa. Front dialnya juga sama, bisa kita atur functionnya jadi apa. Terus advance. Nah cuman karena screennya dia nggak touchscreen dan kecil, jadi waktu kita pakai Raven Eye-nya, kita mau active track, dia nggak bisa langsung setting dari layarnya, berbeda sama si Ronin S2 ini.
Kalau si Ronin S2 tadi kan yang gue bilang dia bisa langsung tanpa HP nih, kita konekin Raven Eye, dia bisa langsung setting Raven Eye-nya di sini, bahkan kita bisa lihat nih layar kamera kita di sini dan apa yang lagi di tracking si gimbalnya. Kita bisa langsung select dengan touchscreen-nya dan bisa kita track langsung. Nah, sedangkan di SC2 ini karena layarnya tadi cuma 1 inch dan nggak berwarna dan nggak touchscreen, jadi kita kalau mau konekin Raven Eye kita butuh bantuan handphone. Kita setting semua di handphone, kita select objek yang kita mau tracking harus dari handphone. Begitu juga dengan beberapa fungsi lainnya seperti time lapse dan lain-lain, kita harus setting dari handphone. Jadi si Ronin S2 ini jauh lebih lengkap settingannya, semua kita bisa setting langsung di layarnya gitu. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut aja ke tombol-tombolnya ya. Tombol-tombolnya keduanya mirip. Jadi pertama di sini ada joystick yang tempatnya di tengah untuk kita atur biasalah muter-muterin gimbalnya, mau pan atau tilt, kita bisa atur di sini. Kecepatan juga yang tadi ya kita bisa atur langsung dari gimbalnya. Terus ada M di sini, tombol M di sini untuk kita ubah modenya dari mode 1 ke mode 2 ke mode 3. Yang bisa kita atur juga setiap modenya itu apa. Jadi kita bisa langsung pilih dari sini. Terus ada kalau kita pencet 2 kali dia akan berubah ke portrait mode. Kalau kita pencet 3 kali dia akan berubah ke 360 3D roll kayak gitu. Pencet 3 kali lagi untuk kembali ke awal. Terus di sini ada record button. Jadi kalau kita udah sambungin pakai kabel ya dari kamera ke gimbalnya, kita bisa record langsung lewat tombol sini. Jadi nggak perlu pencet tombol di kamera, kita langsung pencet tombol di sini. Gitu. Oke, selanjutnya akan kita bahas fitur Active Track 3.0 ya dari si Ronin S2 dan SC2 ini. Nah, Active Track ini bisa kalian gunakan ketika kalian sudah mengkonekkan si Raven Eye ini. Kalau Raven Eye ini akan kalian dapatkan ketika kalian membeli DJI Ronin S2 ini yang versi Pro Combo-nya. Nah, kalian akan dapat Raven Eye ini. Setelah kalian sudah colokin semua kabelnya, kalian konekkan, kalian bisa lihat layar kamera kalian pindah ke screen yang ada di bawah ini. Nah, ini tapi cuma di RS2 ya, karena di SC2 kan tadi layarnya kecil dan nggak berwarna dan nggak touchscreen, jadi kalian nggak bisa lihat layarnya di layar yang SC2. Sedangkan di RS2 ini karena layarnya 1,4 inch full color dan touchscreen, kalian bisa langsung gunain fitur Active Track-nya di sini. Di firmware update yang terbaru ya, kalau kalian beli gimbal udah lama tapi kok belum bisa, kalian bisa update ke firmware terbaru, kalian bisa select objeknya langsung dari layarnya sini kayak gitu. Jadi tanpa perlu keluarin HP, kalian udah bisa select objeknya dari sini. Yuk jalan ke kiri, coba ke kiri terus terus ke kanan Kalian juga bisa atur active track speednya nih mau seberapa cepat. Biasanya ini disesuaikan juga dengan focal length lensa yang kalian gunakan. Kalian gunakan lensa yang lebih panjang, kalian butuh active tracknya kalian sesuaikan juga. Kalau lebih pendek kalian sesuaikan juga gitu. Terus di sini bisa diatur juga pakai active tracknya mau tilt follow juga atau hanya pan follow, kalian bisa setting di sini gitu. Nah, kalau di SC2 kalian tetap harus masih menggunakan handphonenya. Jadi kalian kalau udah kalian konekkan di sini, kalian bisa pilih objeknya dan dia akan bergerak mengikuti objeknya seperti ini. Nah, atau kalian juga bisa enable force mobile. Jadi kalian bisa kalian bisa gerakin kameranya dengan handphone kayak gini. Misalkan kalian dari tempat yang agak jauh gitu, kalian bisa gerakin secara wireless di sini gitu. Selanjutnya di aplikasinya juga kalian bisa atur nih, ada false color, ada zebra juga buat lihat mana yang overexpose. Ada kalian mau masukin LUT-nya, misalnya kalian shooting dengan log gamma profile, kalian bisa langsung masukin LUT-nya di sini. Nah, fitur Active Track 3.0 ini akan sangat berguna ketika kalian misalkan
mau kalian udah seleksi nih objeknya yang kalian mau track, jadi kalian tinggal jalan aja tanpa peduliin harus gerakin gimbalnya ke sana kemari untuk mastiin objeknya tetap di tengah gitu. Kalian misalnya udah tentuin objeknya di tengah aja, dengan fitur Active Track ini kalian tinggal jalan aja dan gimbalnya akan men-track si objeknya sendiri. Jadi kalian nggak perlu presisiin pennya gitu, kalian cukup gerak aja. Atau misalkan kalian punya objek yang bergerak nih, misalnya ada orang, kalian gerak ke sana kemari, kalian mau ikutin, itu kan susah banget kalau kalian harus ngikutin gimbalnya, tracknya, tiltnya kalian harus ikutin. Nah, dengan Active Track ini dia akan secara otomatis men-tracking objek kalian sehingga dapat dengan mudah kalian cukup gerakin gimbalnya sesuai keinginan kalian aja, dan pen axis atau tilt axisnya akan gimbalnya atur sendiri untuk mengikuti objeknya yang kalian mau gitu. Oke, lanjut ke bagian baterainya. Kalau si Ronin S2 ini sendiri dia memiliki kapasitas baterai sebesar 1950 mAh dan diklaim mampu bertahan selama 12 jam. Dan sedangkan si Ronin SC2 ini memiliki kapasitas baterai sebesar 3400 mAh dan diklaim mampu bertahan selama 14 jam. Jadi kalau secara on paper sih si SC2 ini mampu bertahan 2 jam lebih lama daripada si S2 ini. Tapi selama gue mencoba kedua gimbal ini, gue nggak pernah nyoba non-stop pakai 12 jam atau 14 jam non-stop gitu selama syuting, karena kalau di syuting kan ada jeda nunggu shot berikutnya atau jeda makan, ya pasti gue matiin terus gue nyalain lagi. Tapi sepengalaman gue syuting seharian menggunakan kedua gimbal ini sih aman, paling baru berkurang setengahnya aja sekitar 50% gitu. Jadi menurut gue kedua gimbal ini masih aman untuk lo pakai syuting 2 hari gitu. Dan sebenarnya pasti kan malamnya setelah lo syuting pasti lo cas gitu, jadi menurut gue sih nggak ada masalah dengan baterainya, nggak mungkin tiba-tiba di tengah syuting lo habis gitu. Tapi kelebihannya si Ronin S2 ini, kalaupun misalkan lo di tengah-tengah habis gitu baterainya, lo bisa beli baterainya sendiri karena dia kan bisa dicopot nih. Nah, lo kalau lo beli baterainya ini BG30 grip ini, lo bisa langsung ganti aja dan lo pasang lagi gitu ke si Ronin S2 ini dan lo langsung syuting lagi gitu kan. Sedangkan kalau si Ronin SC2 ini kan dia baterainya nggak bisa dilepas, jadi ya lo harus langsung colokin lagi. Meskipun lo bisa aja siapin power bank gitu untuk dicolok dan sambil dipakai gitu. Tapi sebenarnya ngecas kedua gimbal ini pun nggak butuh waktu yang lama ya. Dengan waktu hanya sejam saja dia udah diklaim mampu terisi sebanyak 80% gitu, dan cuman butuh waktu 1,5 jam aja untuk dicas sampai full gitu, karena keduanya sudah menggunakan fitur fast charging gitu. Dan untuk ngecasnya sendiri kalau si Ronin S2 dia ada knob di sini, kalian tinggal colok aja ke sini USB Type C. Sedangkan si Ronin SC2 dia ada di sebelah sini. Oke, selanjutnya kita mau bahas untuk metode shooting underslung atau shooting yang dari bawah ya. Nah, kalau di Ronin S2 ini, kalau kalian mau shooting underslung, kalau misalnya kayak gini kan berat ya karena bebannya ada di bagian depan. Jadi kalian mau nggak mau harus shooting sampai full ke atas kayak gini. Dan menurut gua kurang enak gitu, karena kalau kalian mau pindah-pindah misalnya shooting dari bawah terus ke atas, itu mungkin pasti berat banget gitu untuk perubahannya. Sehingga kalian dapat aksesoris ini nih. Aksesoris ini untuk kalian bisa nambah second grip lagi di sebelah sini gitu. Kalian bisa pasang di sini, dikencengin aja. Nah, si tripod yang di bawah ini bisa kalian pindahin ke bagian sini. Nah, di sini kita putar. Nah, jadi kita bisa syuting kayak gini. Kita bisa pegang kayak gini. Jadi lebih enak kalau syuting dari bawah terus ke atas gitu kan enak. Oke, kalau di SC2 dia mode underslungnya sendiri, dia kan ada kuncian nih di sebelah sini, tinggal kita putar aja ke atas kan, terus kita buka 90 derajat kayak gini, lalu kita angkat dan tinggal kita pencet 2 kali, dia akan langsung berubah ke mode underslung gitu. Jadi kita nggak perlu lagi pindah-pindahin kayak tadi. Nah, kalau bener balikannya sendiri sama, tinggal kalian tutup ke sini, kalian lock lagi. Nah, kalian pencet 2 kali lagi, dia akan balik lagi ke posisi semula gitu.
Oke, jadi itu ya tadi kelebihannya si Ronin SC2 karena dia bisa default, bisa ditekuk, jadi kalian bisa dengan mudah pindah-pindah posisi dari posisi biasa ke underslung, atau kalian mau vlog, kalian bisa atau posisi-posisi yang lain yang mungkin susah dilakukan dengan posisi seperti ini, kalian bisa vote dan bisa ubah posisinya gitu. Sedangkan di RS2 sebenarnya bisa juga sama kayak tadi, cuman dia perlu aksesoris tambahan, dan ini juga sebenarnya bisa kalian pindah-pindah ya, nggak cuma di sini aja. Kalian bisa misalnya mau pegangnya di sini bisa, kalian mau pindah ke sebelah sini bisa, jadi pegangannya di atas, atau kalian mau posisinya di sini juga bisa, butuh pegangan di sini. Misalkan kalian mau vlogging atau apapun bisa. Ini juga bisa dipakai sebenarnya di SC2 juga sama ya, bisa gitu. Jadi ya itu perbedaannya, si Ronin S2 nggak bisa ditekuk dan si SC2 bisa ditekuk gitu. Kalau untuk kestabilannya sendiri dari antara kedua gimbal ini, mungkin kalian bertanya yang mana di antara kedua ini yang lebih stabil, karena harganya berbeda cukup lumayan ya. Kalau menurut gue, pengalaman gue sendiri, gimbal DJI ini, DJI Ronin ini dari dulu emang yang paling gue suka ya, karena yang paling stabil dan paling enak menurut gue. Dan di antara kedua ini menurut gue nggak ada perbedaan yang cukup jauh ya, bahkan gue nggak merasain ada perbedaan dari kedua gimbal ini. Mungkin akan terasa perbedaannya kalau kalian menggunakan kamera-kamera yang berat ya, karena dari payloadnya sendiri, maksimum payloadnya berbeda dari antara kedua gimbal ini. Tapi dengan kamera yang gue pakai yang 6400, kamera mirrorless dengan lensa 1805, atau kalau gue juga suka pakai kamera A7C, dua-duanya kamera yang kecil, jadi di antara kedua gimbal ini menurut gue sama-sama aja, nggak ada perbedaan di bagian kestabilannya. Dan juga kalaupun kalian merasakan ada kestabilan yang kurang gitu, kalian merasa kedua gimbal ini masih sedikit tidak stabil, kalian bisa dibantu juga dengan stabilizer yang ada di dalam kameranya atau di lensanya. Kayak di 6400 ini ada OSS di lensanya, atau yang gue pakai A7C, dia juga punya 5 axis image stabilizer dari kameranya. Dan juga bahkan kalau kalian pakai kamera Sony yang terbaru seperti A7C, dia punya software Catalyst Browse, kalian juga bisa bantu stabilin di sana gitu. Tapi menurut gua kedua gimbal ini nggak ada perbedaan di bagian kestabilannya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin ke bagian harganya ya, karena ini mungkin bagian yang paling kalian harus perhatikan ya, karena menyesuaikan budget yang kalian miliki dan gimbal mana yang harus kalian beli gitu. Sebenarnya kedua gimbal ini punya dua paket ya, ada paket yang basic dan yang pro combo. Kalau yang basic ya sebenarnya singkatnya kalian cukup mendapatkan gimbalnya aja gitu, tanpa aksesoris yang lain. Dan versi yang pro combo kalian bisa dapat Raven Eye yang tadi, untuk kalian bisa active track, ini Raven Eye. Terus kalian dapat phone holdernya juga untuk kalian pasang di sebelah sini. Terus kalian dapat focus motor, sehingga kalian dapat menggunakan front dialnya ini untuk focusing kamera kalian kayak gitu. Sedangkan kalau yang si Ronin SC2 sama, yang basicnya kalian dapat gimbalnya aja, tapi kalau yang versi pro combo kalian dapat tas, dapat carrying case, terus dapat Raven Eye, sama dapat phone holder, focusing motor, dan juga kalian dapat tambahan tripodnya. Sebenarnya ini juga tripodnya beda yang dapat. Kalau si Ronin RS2 ini dari yang versi basic pun dia dapat tripodnya yang berbahan metal ya kan? Sedangkan kalau yang Ronin SC2 dia dapatnya tripodnya yang berbahan plastik gitu. Nah, tapi kalau kalian beli yang versi pro combo, kalian dapat tambahan tripodnya yang versi metal juga kayak gitu. Jadi itu perbedaannya. Untuk harganya gue tampilin aja tadi di bagian bawah screen kalian. Kalian bisa tentukan mana gimbal yang cocok untuk kalian. Oke, sekarang kita di bagian kesimpulan, gimbal mana yang lebih cocok sih untuk kalian, apakah DJI Ronin SC2 atau DJI Ronin S2. Kalau kalian punya budget yang tidak terlalu banyak, budget kalian ngepas gitu ya, dan hanya cukup untuk beli Ronin SC2 ini, dan kalian juga tidak masalah dengan beberapa keterbatasannya ya, seperti layarnya yang lebih kecil dan tidak touchscreen, dan kalian nggak bisa preview kamera kalian di sini, kalian nggak bisa langsung select active track objek kalian dari layarnya langsung, kalian lebih butuh lebih sering menggunakan handphone kalian untuk setting gimbalnya, dan payloadnya lebih kecil juga, kalian mungkin bisa pilih Ronin SC2 kalau kalian tidak masalah dengan beberapa keterbatasan itu.
dan juga baterainya juga nggak bisa dilepas, dan juga nggak universal base mount ya. Jadi kalau kalian butuh gimbal yang cuman kalian pakai biasa aja, ya kalian cukup beli Ronin SC2 ini. Sedangkan kalau kalian butuh kegiatan yang lebih profesional, syuting kalian dengan kamera yang lebih berat, kalian pakai kamera cinema, kalian punya kamera yang berat seperti Canon C300 misalkan, kalian mungkin pilih ini. Dan kalian juga punya universal base mount ya, kalau kalian mungkin syutingnya lebih profesional, bisa dipasang di car mount, di zipline, di jeep mount, kalian mungkin butuh Ronin S2 ini gitu. Dan gue rasa kalau pekerjaan kalian udah lebih profesional seperti itu, kalian dapat penghasilan dari situ, ya kalian pasti lebih milih Ronin S2 ini karena lebih pas dan lebih profesional dan lebih mempunyai segala fitur yang tidak dimiliki Ronin SC2 gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk review kita kali ini, produk beta kita kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa klik like, comment, dan subscribe channel kita supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk bikin video-video kedepannya. Kalian juga bisa beli produk-produk yang udah kita review ini di website kami di wia.id yang linknya udah kita tulis di kolom deskripsi. Oke, segitu aja. Until next time.